Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Suprandono dan menyampaikan seri kuasa rohani dari gereja. Kita percaya bahwa jemaat gereja Tuhan memiliki kuasa rohani. Apakah saudara merasakan? Dan apakah kuasa rohani yang saudara miliki memberi impact dan dampak bagi anggota-anggota jemaat yang lain ataupun bagi masyarakat yang kita layani? Ini menjadi pertanyaan kritis bagi kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu untuk memahami siapakah diri kita. Siapakah sebenarnya gereja? Kalau dalam konsep saudara, secara konseptual maksud saya, gereja itu bisa invisible tapi juga visible. Invisible church atau gereja yang tidak kelihatan itulah tubuh Kristus, the body of Christ. Yang kelihatan adalah gereja-gereja lokal atau jemaat-jemaat lokal yang tersebar di seluruh belahan dunia, di berbagai kota, di desa, dimanapun ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kuasa gereja melalui sebuah konsep yang diberitahukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar. Dia memahami pergumulan manusia di zamannya. Saudara pendengar Tuhan, kekaisaran Romawi yang sangat besar itu menjelang keruntuhannya karena dosa-dosa bangsa Romawi pada waktu itu, kekerasan, budaya seks bebas, dan juga peperangan-peperangan yang melelahkan di seluruh bagian kekaisaran Romawi menandai saudara era yang mulai menurun daripada kekaisaran Romawi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal cita-cita daripada bangsa Romawi, yang luasnya kira-kira 4 kali Nusantara ini, dari bagian Afrika, bagian Eropa, bagian Asia, artinya wilayah yang sangat luas sekali pada waktu itu dari era keemasannya. Banyak mereka merindukan atau mencita-citakan kesatuan seluruh kekaisaran Romawi. Konsep apa yang bisa menyatukan? Itulah saudara pengasih Tuhan yang dikumpulkan oleh para pemikir, para filsuf orang Romawi. Tetapi Rasul Paulus saudara, oleh hikmat daripada Roh Kudus, dia menemukan dalam kitab Efesus dan Kolose konsep gereja adalah tubuh Kristus. Artinya apa? Bahwa semua orang yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi adalah satu di dalam Kristus. Saudara pendengar Tuhan, yang pertama saya akan membagikan bahwa gereja adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang rohani. Artinya apa? Bahwa anggota tubuh Kristus secara rohani itu terdiri daripada orang-orang yang rohani. Dari mana kita disebut rohani? Kita disebut rohani karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dipersatukan dalam Tuhan Yesus Kristus daripada segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa dimanapun kita berada, latar belakang apapun, tapi kita disatukan dalam Kristus Yesus dan oleh pekerjaan kelahiran baru dari Roh Kudus. Ketika seorang dilahirkan baru oleh Roh Kudus mendiami orang itu, dan Roh Kudus yang mendiami orang itu memberi pengalaman-pengalaman rohani atau spiritual kepada orang itu, menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara pendengar Tuhan, ada 2 aspek pekerjaan Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dan Kristus Mesias itu mengembusi murid-muridnya dan mereka dilahirkan dari Roh Kudus. Kemudian kita lihat dalam hari Pentakosta, apa yang terjadi? Ada tiupan angin yang sangat kuat, saudara. Dan kemudian mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara tahu bahwa hal ini berlaku baik secara individu maupun bersama-sama atau kolektif atau korporat, saudara.
kita dibaptis dengan Roh Kudus. Siapakah yang membaptis? Kristus. Kristus sang pembaptis. Dan mereka secara pribadi dibaptis ke dalam Roh Kudus. Dan kemudian secara korporat atau bersama-sama sebagai jemaat dibaptis ke dalam tubuh oleh Roh Kudus. Dan sehingga mereka menjadi anggota tubuh Kristus yang aktif dan hidup. Hidup artinya secara rohani hidup. Dan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan kita ke dalam tubuh Kristus. Ini penting sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena zaman di mana kita hiduplah zaman IT. Kita bisa mendengarkan Injil melalui media sosial, melalui media massa, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Tetapi dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun saudara mendengarkan program ini, kita semua dalam Kristus, kita adalah satu. Karena kita diselamatkan ke dalam tubuh Kristus. Dan bukan di luar tubuh Kristus. Saudara Tuhan, kita melihat di sini ada hubungan yang penting antara Roh Kudus, Roh Allah sendiri, dengan tubuh Kristus. Karena Roh Allah sendiri yang bekerja, yang mendiami tubuh Kristus. Ini kita lihat di sini. Tubuh Kristus menjadi tubuh rohani karena ada pneuma, ada Roh Allah. Itu disebutkan kerohanian gereja. Yaitu Roh Kudus adalah kuasa yang menjadikan kita sungguh-sungguh rohani. Saudara, di dalam tubuh Kristus mengalir karunia-karunia. Gift of the Holy Spirit. Pemberian Roh Kudus. Dan tubuh Kristus dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan kepribadian, watak, karakter yang dimanifestasikan dalam buah-buah Roh Kudus. Dan kemudian di tengah-tengah dunia, tengah-tengah masyarakat, tubuh Kristus itu bekerja secara aktif di dalam pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan, dan fungsi dari tubuh Kristus berfungsi secara dinamis, secara kuat, berpengaruh dahsyat. Karena apa? Kuasa rohani, yaitu kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa ada kehidupan. Tanpa Roh Kudus tidak ada aktivitas yang sebenar-benarnya, yang direstui oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada tindakan-tindakan. Dan tanpa Roh Kudus sebenarnya yang ada adalah kematian. Karena Roh Kudus itu roh kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang menjadi anggota tubuh Kristus, kita orang-orang percaya, artinya kita sedang berbicara mengenai sebuah konsep keselamatan kita. Rasul Paulus menjelaskan tentang keselamatan dalam kerangka pikir tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada dua hal di sana saudara yang kita akan pelajari saudara, tentang keselamatan yang sudah dialami oleh gereja, oleh anggota tubuh Kristus, oleh tubuh Kristus itu. Yang pertama, kita sudah mengalami secara yuridis, secara posisional, yaitu keselamatan. Sudah secara hukum kita sudah diselamatkan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi secara organik, kita sekarang sebagai tubuh sedang mengalami proses pendewasaan, proses pendadaran, proses pembimbingan, proses development, pengembangan, proses pemurnian, proses penyucian. Dan saudara, nantinya kita akan menerima namanya kedewasaan yang matang, kekudusan yang sempurna, yang paripurna. Ada saatnya. Tapi selama kita di dalam dunia ini masih belum saja berproses sampai akhirnya Kristus sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita muka dengan muka saat kita diubah
di dalam perfect sanctification. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang proses-proses yang kita alami itu maksudnya adalah supaya kita semakin cakap dalam pelayanan-pelayanan. Semakin kita suci, semakin kita menyucikan diri, semakin kita memisahkan diri dalam arti yang positif, yaitu menjaga hidup kita, maka pelayanan itu akan mengalir melalui hidup kita. Dan itu dimulai dalam jemaat. Dan di sana kita menerima pemberdayaan oleh Roh Kudus. Artinya kita akan menerima kuasa Roh Kudus yang membuat kita berdaya. Setelah kita mengalami penyucian-penyucian itu, kita dibuat berdaya. Kita dibuat memiliki kuasa. Kita dibuat memiliki pengalaman-pengalaman. Itu yang disebut dengan pengurapan Roh Kudus. Anointing of the Holy Spirit. Pengurapan Roh Kudus menjadikan pelayanan-pelayanan kita semakin berhasil. Dan saudara dikasihi Tuhan, melalui satu peristiwa yang disebut dengan pembaptisan Roh Allah. Tujuannya untuk apa? Pentakosta, yaitu supaya kita bersaksi dan melayani dengan penuh kemenangan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang besar, Bill Bright, pernah mengatakan bahwa gereja menjadi saksi yang efektif hanya ketika gereja mengizinkan Roh Allah memberdayakan gereja itu. Saudara, jadi kita lihat bahwa yang tidak kelihatan, yang invisible itu, yang rohani, termanifestasi menjadi kelihatan. Sehingga gereja itu adalah gereja yang kelihatan. Karena orang-orang bersekutu, yang telah ditebus itu bersekutu, dan kemudian melakukan pelayanan-pelayanan yang kelihatan. Mereka berkumpul, mereka beribadah bersama-sama. Mereka saling membangun satu dengan yang lain. Mereka memuliakan Tuhan. Dan gereja yang kelihatannya itu orang-orang percaya, kita semua, merupakan pusat kesaksian. Dan melalui hidup kita, Injil dipelihara dan disebarkan kepada orang-orang lain. Saya sudah memberikan dua prinsip dalam tubuh Kristus, yaitu tubuh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, yaitu pelayanan-pelayanan dan kehidupan kita bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Dan satu hal, kalau kita mau mengalami yang disebut dengan kuasa di dalam gereja, maka kita harus fokus kepada kepala. Siapakah kepala daripada gereja? Siapakah kepala, pemimpin daripada gereja? Kalau kita melihat dalam Pauline Corpus, ajaran-ajaran surat Rasul Paulus, baik dalam kitab Roma, kitab Efesus, kitab Korintus, kita melihat di sana. Secara khusus dalam kitab Efesus jelas sekali pengajaran tentang kekepalaan Kristus atas jemaat. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan ditegaskan kembali dalam Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, perhatikan hidup kita, jemaat, kumpulan orang-orang percaya. Fokuskan perhatian kita kepada pemahaman ini,
maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kuasa rohani semakin penuh bahwa Kristus adalah kepala. Dan ketika Rasul Paulus di sini menggunakan kata kepale dalam bahasa Yunani, dipengaruhi oleh perjanjian lama, versi bahasa Yunani dengan kaitan satu kata yaitu arche yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, berasal dari bahasa Ibrani yaitu ros. Dalam perjanjian lama, kepala atau ros mengandung beberapa nuansa makna yang sangat penting. Yang pertama, kedudukan yang tertinggi. Kristus memiliki kedudukan yang tertinggi di tengah-tengah kita. Kekuasaan, Kristus memiliki kekuasaan di tengah-tengah kita. Dia yang awal dan yang akhir. Dia meliputi segalanya. Dia menguasai segalanya, itulah Kristus. Dia menerima kehormatan, segala kuasa di surga, di bumi. Di bawah Kristus dia memiliki wibawa. Dan dia adalah keseluruhan, sebab dia adalah kepala daripada gereja, kepala daripada tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, kita ingat proto evangelium, Injil yang pertama-tama, ketika Kristus dikatakan dia adalah kepala. Dan sebagai kepala, sebagai Mesias, dia meremukkan kepala ular. Dan saudara, dalam pewahyuan oleh Roh Kudus, penulis Mazmur 110, saudara, menubuatkan peremukan kepala musuh. Setelah manusia jatuh dalam dosa, fall into sin, maka dunia ini didominasi oleh ular atau iblis. Tetapi dalam Mazmur 110 ayat 6 menyatakan bahwa Kristus akan meremukkan, akan menghancurkan ros, kepala atas eretz, yaitu bumi, dunia, yaitu iblis, dihancurkan, dieliminasi, dikalahkan oleh kuasa Kristus. Dan saudara, rahasianya kita lihat dalam Mazmur 110 ayat 7 dikatakan, dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan Moffat, dikatakan ia minum dari semua sungai yang harus diseberanginya, kemudian mengambil alih kemenangan. Dalam terjemahan Amplified Bible diterjemahkan ia akan minum dari sungai di tepi jalan, oleh sebab itu ia akan mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan. Yesus, anak Daud, pahlawan kita yang hebat. Dia manusiawi tapi dia ilahi, karena dia sudah meminum banyak air dari sungai kehidupan di sorga. Dia mengambil alih kemenangan di atas kayu salib. Ia mengalahkan iblis, membinasakan iblis, dan kemudian ia menjadi kepala atas umatnya. Saudara, Kristus adalah kepala bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara belum percaya Yesus, saat ini saudara dikuasai oleh kemabukan, oleh perjudian, oleh seks bebas, oleh ketamakan dan segala dosa, dan sudah dikuasai oleh iblis. Saat ini saya mendeklar bahwa Kristus, ketika engkau percaya, Kristus menyelamatkanmu, Kristus membebaskanmu, dan engkau diselamatkan karena Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menjemaat sebagai satu tubuh dalam arti keseluruhan manusia baru dalam Kristus. Kristus mengepalai orang-orang yang percaya kepadanya, yang adalah manusia baru, yang menjadi anggota-anggota tubuhnya. Karena itu saudara kasih Tuhan, sejak orang percaya maka sumber kehidupan dari kehidupan kita, orang-orang yang percaya tubuhnya adalah kepala. Artinya bahwa Kristus sang pemelihara dari kehidupan tubuhnya. Apabila kita menempatkan Kristus di tempat yang sebenarnya sebagai sumber kehidupan kita, sumber kepenuhan yang ada di kepala dapat mengalir pada seluruh bagian tubuh yang terdiri dari banyak anggota, dan Kristus sebagai kepala, dia melindungi tubuhnya. Ketika seorang yang menganiaya orang-orang yang Kristen dan pengikut Kristus, orang itu sedang menganiaya Kristus sendiri.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara, dalam prinsip yang ketiga tentang kuasa rohani dalam gereja, itu kekepalaan Kristus. Maka ada dua hal. Yang pertama, Kristus adalah kepala yang memiliki otoritas yang tertinggi dalam gereja. Dengan kata lain, ia memimpin, mengendalikan gerejanya. Sebagai kepala, dia memberi perintah kepada anggotanya, kepada tubuhnya. Ia memiliki otoritas tertinggi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang prinsip yang kedua, jemaat yaitu kita tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Tubuh yaitu jemaat hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala, dan tubuh yaitu jemaat harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh kepala. Saudara, ketika kita menaati perintah Kristus, kita hidup, kita tidak lumpuh, kita berjalan, kita tidak buta, kita melihat. Kita tidak tersesat, tapi kita berjalan dalam terang, dalam kebenaran. Saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati gerejanya hari ini, di kota ini. Tuhan mengasihi saudara, melimpahkan pengampunan, melimpahkan berkat, kebaikan-kebaikan, karena Dia sumber kebaikan dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi, 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi, 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.